Halo guys, ini sudah saya isi, dan seperti ini, tekanan ini bisa 13 atau 12 ini karena ini vakumnya tidak mentok, jadi meterannya yang tidak benar. Tapi intinya patokannya seperti itu, eshing di dalam. Saya menggunakan tang ampere di jaket, itu jaketnya dan tidak saya pakai karena saya lebih cepat menggunakan sebuah filling. Filter hangat, ini mesin kecil, F-hub-nya kecil, kemudian ini kondensor 8 UI. Oke guys, saya buktikan lagi tanpa flashing. Jadi pasang, kalau kompresor ini bocor, kondensornya ini dipres 20 cm ini satu, ini ditekan, isap dibuka, dipotong, pres dipotong 20 cm, ditekan, ini ngebul oli ataupun netes oli, ini sudah pasti bocor. Kemudian freon ini habis atau berkurang misalkan karena tidak dingin. Kemudian lagi kalau ini sampai suara diafab ini sedikit tidak ada karena ini habis, benar-benar habis. Kemudian lagi nih, saya tidak menggunakan metil dan tidak saya flashing. Ini ngapain? Karena dari piston ke depan 20 cm ini hanya ada oli sisa. Dan saya buktikan oli ini tidak sampai ke filter ini. Jadi tadi Anda buktikan. Ini tekanan sekitar 13. Sudah dingin nih. Jadi ini saya optimis. Jadi optimis. Ini enggak ada center. Saya optimis nih. Jadi seperti itu. Jadi ngapain ngerjain kulkas ini di flashing, ononya ininya penyakitnya di ini. Ini kelamaan, hasilnya sama, duitnya sama. Anda kalau saksikan konten saya ini cepat karena ini kunci-kuncinya untuk Anda para pemula guys. Kunci-kuncinya Anda ingat. Saya akan potong, tutup. Anda saksikan. Saya akan tutup. Ini gas baru ya. Oke guys, siang guys. Halo guys, ini saya akan buktikan kepada Anda lagi nih. Ini misalkan saya potong, ini bocor, kondensor saya akan ganti dan tanpa metil. Jadi ini saya akan uji lagi kepada Anda supaya Anda ini yakin dan percaya ini. Saya akan colokin. Ini kompresor hidup. Tidak panas pipa pres. Pres balik atau bocor, intinya di freezer ini tidak licin dan tidak ada yang songkel. Kemudian bunyi kecil sekali saat tadi tempel ke telinga bahwa ini sirkulasi kapiler. Saya untuk kunci ini bolong, artinya ini tidak buntu. Oke guys.
Siang guys, saya akan buktikan lagi sebelum ganti pipa kondensor. Ini kompresor hidup, pres tidak anget, suaranya lirih, evapnya tidak licin tapi bunyi lirih, artinya ini kapiler ini berjalan. Jadi ini saya akan buktikan lagi kepada Anda bahwa ini pres balik atau bocor, atau saya akan tidak flashing supaya Anda ini yakin ini. Saya akan potong bahwa ini habis atau tidak nih, bro. Oke. Saya cabut. Oke guys, sudah saya cabut ini. Oke guys. Anda potong filter, ada kapiler 2 cm. Mau motong di vakum ini bisa. Jadi ini tinggal satu lagi bahwa pres bisa kosong tanpa apapun. Gila ini. Kalau mau cek pres, tekanan ini bagus atau tidaknya, masih bisa terusin atau tidak, Anda potong isap. Ya, sudah saya potong dan sudah saya potong pasti tinggal saya colokin. Ini tidak diragukan lagi kalau bocor kondensor ini oli itu netes tuh. Nih, oli netes ini. Betul. Kalau seperti ini caranya, ini hanya ada di depan piston dan lari pipa kepres. Ini ngapain di flashing? Karena ini hanya dari depan piston 20 cm pipa pres. Jadi cukup ditekan, buka, ini habis. Ini presnya bagus sih. Bisa lanjut. Jadi seperti itu langkahnya, tidak rumit, ini cepat. Jadi jangan dianggap ini oli ini naik gara-gara kompresor ini tidak benar. Ini memang ada kebocoran, kemudian sisa oli ini hanya di depan piston sampai pipa pres. Ini ditekan buka, tekan buka, ini habis ini 3 menit 2 menit ini. Aman. Jadi ini langkahnya seperti itu. Intinya pres ini bagus. Ini saya jamin ini 100% bocor di kondensor. Bisa kosong freon. Ini habis. Jadi Anda jangan ragu-ragu kalau misalkan tidak ada freon atau freon berkurang, Anda potong kemudian ini keluar oli, ini saya jamin ini bocor kondensor ini. Potong isap, hidupin dan tekan ini 2 menit 3 menit ini habis, tinggal sambung kondensor. Saya akan sambung kondensor. Jadi ngapain ini ono anak? Ini sudah jelas penyakit ini. Jelasnya seperti ini, di depan piston 20 cm ini pipa keluar. Jadi kalau
ngapain di flashing lagi, ini kan memperbanyak perkara. Oke guys, halo guys, ini saya kasih 8U ini 8U ini berani karena di toko ini jauh, ini bukan di tempat spare part. Jadi ini ada toko yang jual ini hanya ada 12 dan 8, saya beli 8U. Kemudian filter ini saya lupa kemarin beli, kok dikasihnya yang seperti ini, harus vakum tarik. Apakah ini bisa ini saya masukin ini, bisa pakai vakum seperti ini. Jadi caranya seperti ini. Oke, sudah saya sambung kondensor dan saya tekan. Ini jelas tidak di flashing ini. Anda saksikan, saya akan las kapiler. Cabut. Jadi ini saya nggak teliti malah dikasih filter yang seperti ini. Sudah salas, jadi seperti ini. Jadi seperti ini, ya, vakumnya di sini. Ini belum saya sambung pengisian, jadi sudah saya sambung. Anda saksikan ini yang namanya tanpa flashing. Dan saya akan potong tingkat bocor kondensor, apakah oli sampai di filter ini. Apakah bocor di kondensor seperti tadi, oli ini sampai ke filter ini. Oke, tuh, oli tidak sampai ke filter ini, tidak basah, buang. Oke, ya seperti ini, filter tidak basah. Saya akan cabut, saya akan pasang pengisian. Jadi ia pun menggunakan filter seperti ini bisa ini. Oke. Ini tanpa flashing. Saya pasang kondensor, saya hidupin.
Oke guys, sudah saya sambung pengisian. Sekarang uji vakum, ini Anda saksikan ini. Jadi kalau menemui filter seperti ini saya malah tidak saya buka di tas, ternyata dikasihnya ini di toko 2 hari yang lalu, belinya 3 hari. Pengisian sudah, saya akan colokin. Oke, ini tanpa flashing, saya tes bocoran aman dan saya tes vakum. Semakin habis atau tidak, ini semakin habis ini. Jadi optimis tidak ada kebocoran di isap ini. Ini dengan korek tadi tidak nyetop, dan saya tinggal pasang selang. Selang, kemudian freon. Ini cepat. Oke guys, oke. Ini vakum mendekati habis ya. Saya akan buka freon, tutup lagi untuk buang ini. Ini freon jangan-jangan nggak cukup lagi. Oke, ini sudah melambat, saya tutup. Sudah melambat, saya tutup vakum. Oke, sudah saya tutup. Sudah saya tutup dan saya akan buka ini freon. Cukup apa tidak ini? Jadi kalau filter seperti ini caranya seperti ini. Oke, Anda tahu. Jadi saya lagi SIM 8U ini. Oke guys.